Pada dekade tahun 90-an hingga tahun 2000-an, Liga Italia bisa dikatakan merupakan liga terbaik di dunia. Pada medio tersebut, hingar-bingar Liga Inggris belumlah seperti sekarang. Liga Premier pada masa-masa itu jelas masih jauh tertinggal dari liga asal negeri pizza itu. Sebagai liga terbaik di dunia, tentu banyak pemain bintang yang ingin merumput di Serie A. Nama-nama tenar seperti Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, Roberto Baggio, hingga sang fenomenal Ronaldo Luis Nazario pernah mencicipi bagaimana ketatnya persaingan di Liga Italia. Di tengah banyaknya bintang sepak bola yang bermain di Liga Serie A, pada musim 2001-2002 muncullah nama Dario Hübner, seorang striker yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Betapa tidak, pada musim tersebut Hübner berhasil membuat publik sepak bola Italia terpana. Dia tiba-tiba menjelma menjadi striker tajam dengan rentetan 24 golnya. Musim itu, dia bahkan berhasil menjadi top skor Serie A bersama dengan David Trezeguet. Sangatlah wajar nama Hübner tidak begitu dikenal, selain kalah pamor dengan Batistuta serta nama-nama striker besar lainnya. Ia pun hanya bermain untuk klub mediocre yang baru promosi ke Serie A, Piacenza. Yang lebih melegenda dari sosok Hübner sebenarnya bukan prestasinya yang mampu menjadi capocannonieri, namun publik justru lebih memperhatikan usianya ketika itu. Ya, usia Hübner bisa dikatakan sudah tua untuk ukuran pemain sepak bola yang merumput di liga terbaik di dunia. Ketika menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A, usianya sudah menginjak umur 35 tahun. Dario Hübner juga menjadi sorotan karena kebiasaan merokoknya. Diketahui, Hübner merupakan perokok berat. Ia bisa menghabiskan setidaknya 30 batang rokok setiap harinya. Sebuah hal yang tabu bagi seorang pemain sepak bola kelas dunia. Lalu, seberapa hebat Dario Hübner hingga ia bisa menjadi top skor Liga Italia di usia senjanya? Mari simak kisahnya. Dario Hübner lahir di Muggia, sebuah daerah di provinsi Trieste, Italia, pada 28 April 1967. Ayahnya bukanlah orang asal Italia, melainkan dari Jerman, sementara ibunya merupakan orang asli Italia. Sejak kecil, Hübner sudah menunjukkan ketertarikannya kepada sepak bola. Selepas sekolah, ia selalu bermain sepak bola dengan anak seusianya di lahan-lahan kosong atau di lorong-lorong jalan kecil di dekat rumahnya. Dilahirkan dari orang tua kelas pekerja, tidak membuat Hübner kecil mempunyai banyak fasilitas mewah. Bahkan selepas sekolah, ia dituntut untuk bekerja paruh waktu di sebuah pabrik aluminium di dekat rumahnya. Namun begitu, dalam sebuah wawancara, Hübner pernah mengatakan bahwa dia bahagia dengan hidupnya, bekerja 10 jam setiap harinya, dan kemudian pergi bertemu dengan teman-temannya untuk meminum grappa dan tentunya bermain sepak bola. Setiap akhir pekan, Hübner bermain untuk tim amatir di Maggia, sebelum akhirnya ia pindah ke klub yang lebih besar, Pievigina. Bersama Pievigina, bakat Hübner semakin terlihat jelas. Meski ia terlihat kaku saat memegang bola, namun teman-temannya menganggapnya sebagai pemain yang berbakat. Hingga pada suatu hari, teman-temannya berinisiatif untuk menelepon pelatih klub Pergo Crema, sebuah klub yang lebih mapan, untuk melihat penampilan Hübner di atas lapangan. Tak disangka,
pelatih klub tersebut mau datang untuk melihat permainan Hubner yang dibilang istimewa. Di akhir laga, ia kemudian meminta Hubner untuk menjalani masa percobaan di klubnya. Pada saat itu, Hubner semakin yakin bahwa sepak bola akan mengantarkan dirinya ke tangga kesuksesan yang akan membuat dia beserta keluarganya bisa keluar dari zona kemiskinan. Pada bulan Juli 1988, Hubner menandatangani kontrak pertamanya dengan Pergo Crema. Dia juga pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di sebuah pabrik. Tujuannya supaya dia lebih fokus untuk berlatih sepak bola. Selalu bermain reguler di Crema, pada akhirnya membuat klub yang lebih besar meliriknya. Setahun kemudian, ia resmi berlabuh ke Fano, yang kala itu berada di kasta keempat Liga Italia. Di Fano, karir sepak bola Hubner terus berkembang. Dia menjelma menjadi striker hebat dengan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Serie D. Dan atas kontribusinya, Hubner berhasil mengantarkan Fano untuk berhak promosi ke kasta yang lebih tinggi. Bermain dengan klub profesional tidak membuat Dario Hubner bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu merokok. Bahkan ia kerap terlihat membakar sebatang rokok saat di bangku cadangan. Untungnya pelatih Fano pada saat itu tidak pernah mempermasalahkan kebiasaan buruk Hubner. Memang pelatih zaman dulu masih menganggap wajar seorang pemain yang kedapatan merokok. Selama 3 tahun memperkuat Fano, klub Serie B Cesena kemudian tertarik untuk menggunakan jasanya. Hubner kemudian dikontrak selama 5 tahun di klub tersebut. Di klub barunya itu, dia juga memperoleh julukan Tatanka dari para penggemar. Tatanka adalah nama yang diberikan oleh penduduk asli Amerika kepada seekor bison dengan fisik tertentu yang gesit namun berat dan dibalut dengan rambut hitam nan tebal. Selama 5 musim membela Cesena, Hubner bisa dikatakan kurang bersinar. Namun pada musim 1995, ia bangkit dan berhasil menjadi top skor di Serie B dengan torehan 22 gol. Karena itulah pada Juli 1997, Brescia kemudian merekrutnya. Dan ia akhirnya bisa bermain di level teratas sepak bola Italia. Meski saat itu dia sudah menginjak umur 30 tahun. Hubner menjalani debutnya bersama Brescia saat menghadapi Inter Milan. Kala itu namanya tak lebih mentereng dari Ronaldo yang baru saja didatangkan dari Barcelona. Pertandingan itu pun berlangsung sengit, di mana tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Namun pada babak kedua, Hubner mengejutkan publik Giuseppe Meazza karena ia bisa mencetak gol dengan cantik. Kendati demikian, Brescia tetap menelan kekalahan di akhir laga. Usai Alvaro Recoba mencetak 2 gol untuk kemenangan Inter. Hubner terus menunjukkan kehebatannya selama musim debutnya di Serie A. Namun, catatan 16 golnya sayangnya tak mampu membawa Brescia bertahan di Serie A. Selama 2 tahun berlaga di Serie B, Hubner selalu bermain reguler untuk Brescia, hingga ia berhasil mencetak 42 gol untuk membawa klubnya kembali ke Serie A pada musim 2000-2001. Pada musim itu, Hubner mendapatkan tandem baru, seorang penyerang legendaris asal Italia bernama Roberto Baggio. Keduanya tentu saja menjadi kekuatan menakutkan di lini serang Brescia. Duet Hubner dan Baggio yang dibantu oleh Pirlo sebagai gelandang pintar menjadi kombinasi yang menakutkan di Serie A ketika itu. Benar saja,
Hubner berhasil mengemas 27 gol pada musim tersebut. Mereka kemudian berhasil membawa Brescia finish di urutan ke-7 Serie A dan berhak lolos ke Piala Intertoto atau Piala UEFA di era sekarang. Bermain apik bersama Brescia serta mendapatkan tandem yang sepadan tidak membuat Hubner bertahan di klub tersebut, karena pada musim berikutnya ia justru memutuskan untuk berlabuh ke Piacenza yang kala itu berstatus sebagai tim promosi di Serie A. Di musim pertamanya membela Piacenza, Hubner langsung membuat sensasi. Ia menjadi predator lapangan yang paling ditakuti. Meski saat itu usianya sudah menginjak 34 tahun, namun usia bukanlah perkara bagi Hubner untuk bisa menunjukkan aksi terbaiknya. Bermain di 33 pertandingan, dia mampu mencetak 24 gol. Capaian itu membuat dirinya dinobatkan sebagai capocannonieri alias top skor pada musim 2001-2002 bersama dengan striker Juventus David Trezeguet. Pada musim berikutnya, ketajaman Hubner tidak berkurang. Ia masih bisa mencetak 14 gol dari 27 pertandingan. Akan tetapi, memasuki musim 2003-2004, Hubner mulai kehilangan insting mencetak golnya. Hingga pada akhirnya, ia harus meninggalkan Piacenza. Ia kemudian berlabuh ke Ancona. Namun sayangnya, tak berselang lama, klub yang baru saja ia bela kemudian dilanda masalah finansial dan dinyatakan bangkrut oleh otoritas Serie A. Setelah itu, Hubner melanjutkan petualangan barunya untuk berlabuh ke Perugia. Hanya 1 musim berselang, ia kemudian pindah lagi. Kali ini Hubner bergabung dengan Mantoia. Hubner terakhir kali bermain bersama klub Cavenago sebelum akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di usia 44 tahun. Sebagai seorang bomber, dirinya diberi kemampuan lengkap, mulai dari finishing di atas rata-rata sampai jagoan dalam bola-bola mati. Dario Hubner juga mencatatkan namanya ke dalam buku rekor sepak bola Italia sebagai salah satu pemain yang pernah menjadi top skor di Serie A, Serie B, dan Serie C. Sementara itu di level timnas, Dario Hubner belum pernah mencicipi bagaimana rasanya berseragam nerazzurri. Meski pada tahun 2002, Dario Hubner berpredikat sebagai top skor di Serie A, namun usianya yang sudah tua menjadikan alasan bagi pelatih Italia pada saat itu untuk tidak membawanya pada gelaran Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itulah kisah Dario Hubner, bom bergarang yang terlambat panas. Dari pemain ini, kita juga bisa belajar bahwa kesuksesan datang di saat yang tepat. Umur bukanlah patokan untuk meraih keberhasilan. Bagi pemain sepak bola, menginjak umur 34 tahun, mungkin sudah memikirkan masa pensiun. Tetapi tidak bagi seorang Dario Hubner, karena ia justru baru memulai petualangan barunya. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain yang satu ini? Apakah di kemudian hari akan ada seorang pemain yang bisa menjadi top skor di 3 divisi yang berbeda selain dirinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan inspirasi dari pemain yang dapat meraih kesuksesan di usia senjanya. Saya Jo dan sampai jumpa di video selanjutnya.